Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara dan teman-teman semua, semoga ada dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan kembali belajar Alkitab tentang nubuatan kerajaan-kerajaan yang akan menguasai dunia, dari kerajaan duniawi hingga kerajaan surga. Namun sebelum itu silahkan ambil Alkitab saudara karena saya hanya akan menggunakan Alkitab, dan jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran ini. Saudara sekalian, dalam Yesaya 40 ayat 9 dan 10 Allah berfirman, "Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan." Allah itu akan melaksanakan segala kehendak dan rencananya dari zaman dahulu hingga kemudian. Salah satu keputusan dan rencana Allah adalah mengangkat dan menurunkan raja-raja. Jika teman-teman berpikir adanya kerajaan dan raja-raja di dunia ini hanyalah kebetulan, maka teman-teman harus menyimak pelajaran ini. Alkitab dengan jelas meruntutkan kerajaan-kerajaan dan raja-raja yang berkuasa di atas dunia. Mari buka Alkitab Anda di buku Daniel, khususnya pasal yang kedua. Sebelum lebih jauh, sebaiknya kita membaca terlebih dahulu isi buku Daniel pasal 2. Secara singkat, Daniel 2 menceritakan dengan detail bagaimana Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia, bermimpi sangat aneh sehingga mimpinya itu sangat mengganggunya. Ia lupa juga akan mimpinya, sehingga orang-orang pintar dan berilmu di istananya tidak ada yang mampu memberitahu dan menerjemahkannya. Raja Nebukadnezar geram, ia berencana membunuh semua orang pintar dan berilmu di istananya. Jika itu terjadi, maka Daniel dan kawan-kawannya pasti akan terbunuh juga. Oleh karena itu, untuk mencegah keputusan tersebut, Daniel memohon kepada Tuhan untuk membukakan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 19. Akhirnya Daniel dapat menerjemahkan apa mimpi sang raja dan juga apa maknanya. Daniel membawa nama Tuhan dan tetap mengagungkan nama Allah. Daniel 2 ayat 26-28. Nah, berikutnya Daniel menjelaskan dengan rinci apa mimpi Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel 2 ayat 31, "Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi." Kemudian di ayat selanjutnya, Daniel menerjemahkan apa arti mimpi Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel 2 ayat 36-44, "Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku Raja, ya tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah, semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, tuanku lah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya,
sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan inilah pengenapan dari mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 37-38. Raja Nebukadnezar adalah kepala dari emas tua itu, berkuasa pada 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi. Daniel 2 ayat 39 kerajaan berikutnya dada dari perunggu, kurang besar dari Babel yaitu Media Persia, berkuasa pada 550 sebelum Masehi saat mempersatukan bangsa Media dan Persia, mendirikan kekaisaran Achaemenid, Achaemenid Empire, sampai tahun 331 sebelum Masehi. Kekaisaran Media Persia runtuh ketika dikalahkan oleh Alexander Agung dalam pertempuran Gaugamela. Kerajaan berikutnya adalah perut dan paha dari perunggu, yaitu kerajaan Yunani yang dipimpin Alexander Agung tahun 334 sebelum Masehi sampai 323. Sebelum Masehi, kampanye militer Alexander Agung yang membangun kekaisaran dari Yunani sampai India. Setelah kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi, kerajaannya dibagi antara para jenderalnya dinasti Diadochoi, menghasilkan kerajaan-kerajaan Helenistik seperti Ptolemaic, Mesir, Seleucid, Syria dan Babilonia, dan Antigonid, Makedonia dan Yunani. Hal ini dilambangkan dengan binatang mirip beruang yang menggigit 3 tulang iga di mulutnya dalam Daniel pasal 7. Kemudian setelah itu kerajaan berikutnya adalah kaki dari besi yang melambangkan Romawi kuno 168. Sebelum Masehi, Romawi mengalahkan Yunani dalam pertempuran Pydna, mengakhiri dominasi Yunani dan mulai menguasai dunia Mediterania tahun 63 sebelum Masehi. Romawi menguasai wilayah Yerusalem ketika Jenderal Pompei masuk ke Palestina tahun 27 sebelum Masehi. Romawi berubah dari republik menjadi kekaisaran di bawah Kaisar Augustus. Romawi sedang berkuasa penuh ketika Yesus lahir dan disalibkan. Raja Herodes dan para gubernur seperti Pontius Pilatus hanyalah penguasa lokal di bawah Kaisar Romawi. Kekuasaan ini sesuai dengan nubuatan bahwa pada zaman raja-raja itu Allah akan mendirikan kerajaan kekal. Daniel 2:44, yaitu kerajaan Mesias. Tahun 476 Masehi, kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat sering dianggap sebagai akhir dari kekuasaan Romawi kuno. Namun, Kekaisaran Romawi Timur Bizantium bertahan hingga tahun 1453 Masehi. Dan kerajaan berikutnya adalah 2 kaki dan jari-jari kaki dari besi. Setelah kerajaan Romawi kuno yang berakhir secara resmi pada 476 di barat, dunia tidak lagi dikuasai oleh satu kekaisaran universal seperti sebelumnya. Sebaliknya, wilayah bekas Romawi pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang kadang kuat, kadang lemah, tidak pernah benar-benar bersatu lagi secara politik. Ini persis seperti nubuatan Daniel 2 ayat 41-43 yang menggambarkan kaki dari besi bercampur tanah liat, artinya kerajaan yang terpecah, sebagian kuat seperti besi, sebagian rapuh seperti tanah liat, dan tidak akan berpadu satu sama lain. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Kerajaan-kerajaan Eropa Barat, abad pertengahan awal, tahun 500 sampai 1500 Masehi. Bekas wilayah Romawi terbagi menjadi kerajaan-kerajaan seperti Frankia, Cikal Bakal Prancis, Jerman, Visigoth, Spanyol, Ostrogoth dan Lombard, Italia, Anglo-Saxon, Inggris, masing-masing
tidak menyatu secara kekaisaran seperti Romawi. Kekaisaran Romawi Suci, Holy Roman Empire, berdiri tahun 800 Masehi di bawah Charlemagne, Karl Agung, dan bertahan hingga tahun 1806 Masehi. Tapi ini bukan kebangkitan Romawi sesungguhnya, karena kekuasaannya terbatas dan terfragmentasi. Bizantium, Romawi Timur, bertahan sampai 1453 Masehi, ketika ibu kotanya, Konstantinopel, direbut oleh Kesultanan Utsmaniyah. Tapi ini hanya mewakili sisi timur dan tidak menyatukan seluruh dunia kuno seperti sebelumnya. Tidak ada kerajaan setelah Romawi yang menguasai dunia sepenuhnya, seperti Babel, Persia, Yunani, atau Romawi. Dunia masuk ke era kerajaan-kerajaan campuran, koalisi, dan bangsa-bangsa yang tidak pernah benar-benar bersatu persis seperti besi bercampur tanah liat. Contoh modern, Uni Eropa, meskipun mencoba menyatukan banyak negara, tetap terdiri dari bangsa-bangsa yang berbeda dan seringkali berselisih. Negara-negara kuat seperti AS, Rusia, Cina, DLL tidak menyatu menjadi satu kerajaan dunia. Kerajaan terakhir yang tertulis dalam Daniel 2 ayat 45 tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan merembukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Batu ini tidak dipotong oleh tangan manusia, asalnya ilahi, bukan buatan politik atau militer manusia. Menghancurkan seluruh struktur kerajaan dunia, emas, perak, perunggu, besi, tanah liat, menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi, lambang kerajaan kekal Allah. Yesus sendiri merujuk pada dirinya sebagai batu penjuru. Matius 21:42-44. Dalam ayat 44 ia mengatakan, barang siapa jatuh ke atas batu itu akan remuk, dan barang siapa ditimpa oleh batu itu, ia akan hancur. Itulah kerajaan Allah yang kekal. Dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu dalam Wahyu 11 ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan hal ini terjadi karena Tuhan sangat mencintai kita seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, demikianlah pelajaran nubuatan kerajaan-kerajaan dunia yang diungkapkan Allah terhadap Daniel. Sebenarnya dalam kitab Daniel banyak hal menarik yang bisa kita bahas, tetapi itu akan kita bahas dalam pelajaran selanjutnya yang bertajuk Daniel dan Wahyu. Sampai di sini pelajaran kita, Tuhan memberkati.